Bangun, sholat subuh. Kita masih bisa sholat berjamaah sekali lagi di rumah ini. Jujur, ini berat aja buat aku. Aku harus ninggalin kamu dalam waktu yang cukup lama. Abi nggak bisa pulang tiap hari kayak biasanya ya? Abi pergi bukan karena nggak sayang, justru Abi pergi karena sayang banget sama Dina sama Alif. Perempuan itu tulang rusuk. Tapi mereka lupa kalau tulang rusuk itu bukan hanya untuk dilindungi, tapi juga untuk melindungi yang paling dekat dengan hati. Ini Jakarta. Bisa bebas, lo bisa. Selamat datang Pak Red. Bapak. Halo Pak, Rina. Saya udah punya istri. Tahu, Saya udah punya anak, Ren. tahu. Udah nikah, punya istri, punya anak, aku tahu. Assalamualaikum, Kang. Kamu perlu tahu sesuatu. Apa itu? Aku sudah menikah sama Rina. Terima kasih sudah mau bertemu dengan saya, Rina. Saya yang harusnya berterima kasih. Karena nggak semua wanita mau duduk dengan istri kedua suami. Kamu baru menjadi seorang istri. Dan saya tidak pernah membanding-bandingkan diri saya dengan kamu. Karena jelas kita berbeda. Karena cintaku selalu untukmu sampai nanti nafasku berhenti. Aku bukan istri yang baik buat kamu. Maaf. Gak ada hati yang terlalu hancur untuk Allah sembuhkan. Dia tidak pernah menuntut kesempurnaan. Dia cuma mau kamu datang apa adanya. Dalam sujudnya, dia menunggumu, Rin. Aku bersujud di hadapanmu, membawa semua rasa sakit dan kebingunganku. Kalau cinta sudah tersampaikan di setiap doa, sujud, dan tindakan, itu lebih berarti dari sekedar kata-kata. Jadi menurut lo, gue harus nunggu di sini sementara lo masih mau terlihat jadi suami yang sempurna. Gue bukan Aisyah. Seberapa jauh kamu pergi, tapi kamu memilih untuk pulang. Sobat Pulang Kampus, balik lagi di podcast Pulang Kampus. Masa iya untuk pulang. Masa iya langsung pulang. Lu ngomong, kalian semua ngomong gue. Dia belum di briefing. Jadi nanti kalau di podcast Pulang Kampus, jawabnya masa iya langsung pulang. Masa iya langsung pulang? Nah itu emang itu slogannya dapetnya dari mana sih? Itu slogannya dapat dari Mas Buyung. Apa tadi? Buyung. Upi. Beneran Buyung. Namanya Buyung. Namanya nama panggilannya Buyung. Berarti bukan. Buyung. Pasti nggak tahu. Tapi gimana? Apanya? Gimana itu slogannya? Masa iya langsung pulang? Oh. Oke. Oke, sobat Pulang Kampus, balik lagi di podcast Pulang Kampus. Kali ini kita kedatangan langsung para aktor-aktor. Masa iya langsung? Bukan, sorry. Ya, para aktor-aktor dan ada sutradara juga dari film Dalam Sujudku. Buat penonton-penonton semua sobat Pulang Kampus di rumah yang lagi nonton, yang lagi skripsian, yang lagi di rumah, yang lagi pada ngerjain tugas, yang lagi ya itu dia yang aja pokoknya kalian semua. Ya kalau mereka ngerjain tugas sama skripsinya kerjain. Ya Mas, gini kalau emang lagi ngerjain tugas, kalau ngerjain tugas boring. Mereka butuh hiburan, yang hiburannya nggak jelas. Masa iya langsung pulang? Oke, iya hiburan banget
gara-gara Jadi hiburannya nonton ini. Iya, hiburan Nonton ini. Iya. Sama nonton itu ya, Wow The Sister ya. Oh, ada sih. Oke. Dan jangan lupa ada Mas Dennis itu ada affiliate semua aku belanja kacamata ada di Mas Dennis ya. Ya betul. Aku juga Dia ada. juga. Aku juga ada ya. Beli kacamata langsung saja pojok kiri bawah. Langsung ganti. Jadi kayaknya kita nggak jadi gimana nih promosi filmnya gimana nih? Kita ini main ayam-ayaman. Oh iya, ya ampun. Semua. Jadi kalau pulang kampus di rumah, kita Hah? Serumah? Harus nikah dulu baru boleh serumah. Oh, benar banget harus nikah dulu baru kita boleh serumah. Iya dong. Oke. Jadi sobat pulang kampus semua di rumah, kita bakal ngobrol-ngobrol banyak tentang film nasional hari ini yang makin rame aja nih. Genre-genrenya makin bervariasi. Kalau dulu kan kita berkaca 2015, 2010 ke bawah, mungkin didominasi sama film genre horor. Betul. Cuma sekarang udah makin banyak genre-genre yang filmnya udah mulai naik. Salah satunya adalah yang bakal tayang nanti ada film Dalam Sujudku. Tahu nggak beredarnya kapan? Wah, Oh, enggak. makanya kita nanya nih di sini. Pintar. Kalau mau tahu Pintar. itu langsung datengin cashnya. Betul. Betul banget, Pak. Bagus. Datengin sudah. Masa iya enggak? Oke, tadi tuh kan disinggung ya terkait perfilman di Indonesia Serius itu mau? udah mulai serius naik ya. Wah, Nggak serius kita nongkrong. Iya. Nongkrong Oke, kita oke, ngopi oke. dulu kali ya. Betul, betul. Mungkin tadi disinggung terkait perfilman Indonesia itu udah mulai naik kayak gitu kan. Nah, dari cast kita sebagai ilmu komunikasi boleh dikasih tahu kali ya perfilman Indonesia ini naiknya karena apa gitu? Mungkin dari ceritanya atau produksiannya atau apa sih yang lebih menonjol Faktornya. gitu? Iya, faktornya Oh, kayak gitu. faktornya. Nggak di bisnis. Penontonnya Penonton mau tahu banyak. semua. Oh, maaf, Fred. Iya, penonton mau tahu semua. Mau pada tahu, mau pada Dari tahu. Omriko dulu, boleh mungkin? Mungkin Nggak usah dari Omriko. Beneran, Omriko bener. Jadi apa tadi pertanyaannya, Mas? Saudara kita. Oh, iya. Ini kenapa Iya, nggak dia. Ya dikenalin dulu dong mereka itu siapa Oh gitu. iya, oke kita kenalin dulu ya semua sobat-sobat pulang kampus ini. Takutnya sebelum mereka protes semakin banyak, kita di demo. Jadi perkenalan dulu di sini ada sutradara dari film Dalam Sujudku, ada Om Riko. Halo, apa kabar pemirsa? Selamat datang. Di sini ada dari cast film Dalam Sujudku ada Kak Vanessa. Ines. Yang berperan sebagai Aisyah. Ya, oke, berada sebagai Aisyah dan ada yang, wah mungkin di sini ciwi-ciwi Uhamka udah pada tahu ya kan? 11-12 sama Kasih JJ dulu dikit. Gimana? Gimana? Senternya di tangan terus. Ada Kak Marcel Darwin. Yang berperan sebagai Farid. Waalaikumsalam. Saya berperan sebagai Farid, presentarme de manera formal no es lo mío. Oh, Para adecuada para describirte. Eso es parte de la negociación. Ya. Liverpool. Sorry. kebetulan sini hasil Mas. Depannya Espanyol. Dia Liverpool. Oke, itu dia case yang datang hari ini. Emang nggak dihitung Emang kau gua. jadi siapa? Tuh kan, tuh Jadi emang. siapa? Ayo. Kak, Jadi Cika tanya. sebagai jadi apa di sini? Hah? Di film Dalam Sujudku. Ini aja dulu deh, nggak apa-apa. Kak Cika dulu sebagai apa? Apa nggak enak nih? Jadi Bubun Dita. Kita keren ya. Dan selanjutnya ada Mas affiliate. Ya, mantap. Ada Mas Dennis. Ya. Sebagai apa di sini Mas? Saya dari Sadi Suara sebagai Ustadz Yusuf. Udah itu aja kayaknya sudah mesti cepet-cepet nih kayaknya ya. Oke, lanjut. Balik lagi udah. Balik lagi ke monitor. Dosennya udah. Iya. Udah mulai marah. Gini. Mau lanjut kelas lanjut. Yuk, Mas. ajar. Oh iya, betul. Jadi nanti sebagian itu akan di-cut. Jadi kalau misalnya kalian lihat kita tiba-tiba jump cut kemana-mana ya karena ini. Ya, Oke. oke. Ya. Editornya nangis sih. Jadi kan nangis dari tadi juga ini kebetulan. Oke, langsung pertanyaan dari Kak Teteh boleh dilanjutkan. Aku singgung dulu tadi kan Bang Tipal ya. Tadi tuh udah singgung terkait hot film nasional ya. Terus kita kan rata-rata di ilmu komunikasi ini adalah broadcast juga. Betul. Gitu. Kita mau tahu dong akhir-akhir ini kenaikan film di Indonesia itu difaktorin karena apa kayak gitu. Aku rasa karena penonton semakin cerdas, pembuat film juga semakin ingin memberikan film yang berkualitas. Udah gitu, ya faktornya itu pertama
penonton kita sudah lebih berkualitas, sudah lebih cerdas, lebih bisa memilih film apa yang mereka sukai, dan yang kedua, pembuat film juga ingin membuat film-film yang berkualitas, yang dari segi ceritanya dalam, dari visual juga menarik, dan variasi sudah semakin ada. Jadi sudah pasti kalau kita lihat, ya istilahnya Indonesia sudah menjadi tuan rumah dalam negeri sendiri dalam acara film, karena film paling besar yang pernah ada, yang pernah menghasilkan penonton paling banyak adalah sekarang film Indonesia yang berjudul Tapi nggak apa-apa, amin. Tapi jadi kita percaya bahwa pertama, kalau kita memberikan sesuatu yang berkualitas, berarti kita pasti akan mendapat penonton. Itu aja sih. Oke. Kira-kira mau jawab nggak? Oke, kan tadi di Siapa kayaknya kurang puas kayak menjawabnya? enggak sih. Yakin? Paham. Kualitas ini ya, kualitas audiensnya udah mulai paham, nggak melulu terkait horor Betul. kayak gitu. Terus juga aku mau nanya, kan tadi disinggung juga audiensnya udah mulai pinter gitu ya, udah mulai paham. Terus alasan Bang Riko ya, Bang Riko, Bang apa? Iya, kan tadi terkait audiensnya. Nah, alasan Bang Riko sendiri ngegarap film Dalam Sujudku ini apa sih? Oh, pertanyaan dalam itu. Jadi gini, pertamanya aku sendiri nggak ada rencana untuk menggarap sesuatu yang se-religius ini. Malah dari awalnya kita mau bikin film action. Tapi tiba-tiba nggak tahu kenapa ada waktu itu ketemu sama teman-teman. Aku sama Yusuf lagi di Singapura, kita ketemu beberapa teman, terus dia cerita mengenai kehidupan mereka lah. Aku ketemu sama istrinya, aku nggak bisa ngomongin namanya siapa dulu. Tapi intinya si karakter yang akhirnya menjadi inspirasi buat peran Aisyah ini, dia bercerita bagaimana tantangan dalam hidupnya, terus dia bercerita bahwa suaminya dulu pernah akhirnya kayak tergoda, tapi dia belajar untuk ridho dalam, jadi waktu dia lagi menuju ini ceritanya jadi mau spoiler juga sih, tapi ya intinya makanya gue udah siap-siap sih. tapi intinya lagi ingin dia pokoknya setelah dia tahu bahwa suaminya itu berselingkuh, yang dia lakukan tuh bukannya awalnya dia marah dan dia pingin tuh kayak pergi ke sana, tapi dalam perjalanan dia menuju ke tempat di mana mereka berada, dia mendapatkan suatu kayak istilahnya ridho gitu istilahnya kalau mungkin katanya. Oke, jalanin aja, coba mengerti dari sisinya. Dan dari itu sisi bagian itulah yang kita angkat dalam cerita ini juga sih. Dan jujur banyak hal dalam film ini, aku ngomong lebih deep ke filmnya lah. Yang kadang-kadang kita nggak kita duga, dialog-dialog yang tiba-tiba ada. Bahkan bagaimana Marcel, Cika, Dennis dan Ines juga improvisasi, kadang-kadang improvisasi mereka tuh bisa lebih kuat lagi, dan saya orang yang lebih percaya bahwa biarkanlah pemain itu bermain dengan karakter mereka, asalkan mereka tidak keluar dari plot dan arah yang kita ingin setiap scene itu ada. Setiap scene mempunyai plot dan arah. Asal mereka tidak keluar dari situ, tapi apa yang mereka bicarakan itu memuat nilai-nilai yang bisa menguatkan cerita, ya saya biarkan aja sih. Jadi balik lagi tadi pertanyaannya apa, saya sampai lupa. Iya, kenapa? Kamu terlalu cantik sih, saya jadi gimana gitu. Bingung kan? Saya masih fokus. Oke, Om. Ya. Oke, Bang, kan tadi kan dijelasin ya kalau misalnya film ini religi ya. Tapi yang aku lihat itu sebenarnya aku tuh kurang lebih ke permasalahan keluarga ya. Tapi kenapa permasalahan keluarga ini dikemas dengan cara religi gitu? Oke, nah ini menarik juga sih. Ini masih gue yang jawab atau mau ada yang jawab lo? Mungkin karena nggak mungkin mereka yang ngemas. Iya kan, jadi gini, pertanyaan yang dijawab harusnya sama Pak Riko. Iya, emang. Betul. Jadi drama, awalnya kita mau membuat drama yang dibumbui tema religius. Tapi yang terjadi tiba-tiba adalah suatu film religius yang dramatis gitu istilahnya. Istilahnya mungkin kalau aku lihatnya gini, Indonesia mungkin adalah salah satu negara di mana kita tidak bisa berpisah dari yang namanya iman. Kita tuh boleh kita muslim, non-muslim, itu kita kuat dalam iman. Kita tuh semua percaya sama Tuhan. Percaya apa enggak ya? Kalau menurut saya gitu. Lebih banyak orang yang percaya sama Tuhan di Indonesia ini daripada mereka yang tidak percaya. Dan kepercayaan dan keimanan itu bermain dalam rumah tangga. Bermain dalam permasalahan rumah tangga juga. Dan itu kuat gitu. Dan itu yang kadang-kadang menjadi nilai dan kekuatan yang membuat keluarga, persahabatan, pernikahan, pekerjaan
itu jadi bisa lebih serius kita tangani dan kayak menjadi responsibility yang kita pegang. Jadi kita tuh tidak gampang membuang itu gitu. Walaupun kadang-kadang kita terlihat sangat-sangat hedonis, tapi ternyata di dalam diri kita masih ada iman yang masih mau berseru kepada Tuhan. Maka itu mungkin dalam cerita ini kenapa kita bilang dalam sujudku, karena setiap orang ketika bersujud mempunyai kesempatan untuk meluangkan dan melepaskan semua masalah mereka dan berseru pada Allah, mengatakan, Allah inilah masalahku. Aku tahu aku harus berubah, bantu aku untuk berubah, untuk bisa menemukan jalan yang terbaik untuk diriku. Itu. Kita kontennya ada ilmunya ya guys. Oke, lanjut. Satu lagi nih untuk Om Riko dari aku. Gue melulu. Satu lagi habis itu kita good. case-nya. Ini masih tentang Siap. si filmnya. Jadi di film ini kan isunya cukup sensitif ya. Ya. Dan isunya itu terkait tentang poligami dan perselingkuhan. Jadi seperti itu kan Marak banget juga ya di Indonesia ya. Di Indonesia luar biasa. Itu apa sih tantangan terbesarnya Om Riko dalam mengemas film ini terkait menggarap film ini ya? Iya. Nah itu aku juga justru dibantu sama teman-teman para pemain waktu kita lagi diskusi mengenai filmnya. Jadi kita tidak pernah mau mengarah menggurui. Kita hanya kita memperlihatkan saja. Ini adalah keluarga yang mengalami masalah ini. Dan kita mengambil dari sisi mereka. Ini kita tidak mencoba untuk bilang, oh inilah yang terjadi di dunia atau no. Ini adalah cerita mengenai Farid dan Aisyah. Dan apa yang mereka lalui. Jadi apa yang ada mengenai masalah poligami maupun sensitif atau apa, ini kita kita coba utarakan, kita coba tampilkan dari sisi Aisyah dan Farid dan orang-orang di sekitar mereka gitu. Dan jadi tidak kalau dibilang oh ini bakal kesana kesini, no. Semua orang pasti mempunyai pandangan yang berbeda mengenai urusan ini. Jadi kita tidak mencoba untuk bilang oh inilah seperti inilah, no. Ini adalah gambaran pasangan yang mengalami hal yang seperti ini. Pasti berbeda dengan yang lain. Tapi yang kita pegang di sini solusinya. Apa? Ketika mereka datang ke dalam sujud dan mereka berseru pada Allah. Dalam sujudku. Oke, jadi tetap terus. Emang iya lupa sujud. Emang iya lupa sujud. Oke. Enggak dong. Jadi harus tetap sujud teman-teman semua. Jangan lupa sujud. Oke, lanjut. Kita langsung ke telnya ya. Ya. Kasihan gue udah take over banget. Kan udah mulai tamat aku mau nanya nih, dari 4 case-nya yang hari ini datang ada Kak Vanessa, ada Mas Marcel, ada Kak Cika dan Mas Denis. Ini kan punya perannya masing-masing dan ada karakternya yang emang harus dalami kan karakternya itu biar warna. Itu kayak kesurupan harus dalam kan karakternya. Jadi apa sih tantangan terbesarnya dalam memerankan karakter-karakternya masing-masing kayak Kak Vanessa kan sebagai Aisyah yang diselengkihi sama Mas Selingkuhin udah aja sama dia itu kan agak berat kan pembawaannya kan Kak. Oh, saya sih pengalaman pribadi ya. Oh. Wow, gini dong. Boleh ceritain dalam filmnya atau Kita balik lagi dalam acara pagi-pagi. Oke. Dari Kak Vanessa dulu mungkin tantangan dalam karakternya gitu. Tantangan terbesarnya adalah karena Aisyah dan Vanessa ini sangat bertolak belakang. Ya. Dari segi mengambil keputusan, terus menghadapi persoalan, terus menghadapi suaminya sendiri. Itu lumayan sih tertantang ya gitu. Pas pertama kali diuin sama Pak Riko juga dikasih tahu kan sinopsisnya, terus karakteristiknya bagaimana. Dalam hati ada ya perempuan kayak gini ya gitu kan. Yang tabah ya. Iya. Ada ya perempuan kayak gini ya. Tapi menarik, benar-benar menarik. Kita bisa lihat sisi lain dari seorang perempuan yang berbeda karakternya gitu. Tapi sebenarnya waktu awal casting tuh emang tahu mau jadi Aisyah atau bagaimana? Iya. Oh iya. Dari awal. Udah dikasih tahu sama Bang Rikonya. Iya. Aku panggil Vanessa waktu aku habis nonton dia di film Miracle on Incel Number 7. Iya. Jadi dari awal aku sama Yusuf itu lihat dia bermain di situ kita wow ini cocok nih.
Walaupun ternyata aslinya beda ya. Oh gitu, oh langsung di spoiler. Ya asli banget ya. Enggak, tapi dia bisa beda lebih. Kadang yang aku lihat seorang aktor atau pemain itu, aku selalu menilai dari mata mereka ketika mereka bermain dalam karakter. Karena kalau misalnya mata mereka tuh berubah, cara berpikir mereka lebih dalam tuh pasti matanya bermain dan berbeda. Dan ini termasuk keluar dari zona nyamanku sih dalam berperan sih. Itu. Dan selama proses, sebenarnya sih proses syutingnya menurut aku nggak sesulit itu. Justru pada saat proses readingnya tuh lumayan Lelah ya? lelah banget. Ini kurang lebih berapa lama? 2 minggu. Hampir 2 minggu lebih lah. Tapi itu yang kita bahas. Aduh. Tiap hari. Kita readingnya tuh kayak yang ini geng Garut, ini yang mereka keluarga, ada yang geng kantor gitu. Drama Garutnya Iya, mendalami. Jadi untuk Jadi ini, bisa-bisa. karena ini sorry ini penting banget karena kemarin ada yang ngomong di salah satu podcast masalah reading, kenapa kalau misalnya lagi big reading kok kenapa tidak ada sutradara gitu ya? Iya, Tapi ada kemarin dibahas di salah satu podcast, salah satu filmnya. Ada sebenarnya. Jadi tapi intinya kalau dalam big reading di mana kita itu, tapi kalau udah workshop biasanya memang kita serahkan kepada acting coach-nya, tapi sesuai dengan pengarahan kita. Tapi readingnya memang kita ada 2 kali. Pertama sebelum mereka masuk workshop, sebelum pendalaman karakter. Kedua setelah mereka sudah melakukan workshop dengan pendalaman karakter itu sendiri. Karena penting buat aku untuk tahu bahwa para pemain itu mengerti apa yang berubah dari awal sampai akhir. Jadi the magic tuh mereka bisa, oh ya ternyata begini ya, oh ternyata. Jadi ada apresiasi dan ada semangat di saat itu gitu. tiap kali reading pun pasti ya Allah. Kayak nguras ya. Ya Allah. Nguras Ngeliat banget skrip ya. itu udah ya Allah. Iya proses kita untuk masuk ke dalam adegan itu juga, apalagi nih ya Bapak Marcel juga, aduh. Makanya mereka kalau misalkan udah readingnya Barengan barengan sama geng Garut senengnya minta ampun. Karena geng Garut tuh lebih homey. Geng Garut sama geng Garut senengnya minta ampun. Karena geng Garut lebih homey. Ini lanjut geng Garut, duluan salam untuk geng Garut ya semua geng Garut. Ada yang bisa buat ketok dari sini. Untung gua di sini ya duduknya ya. Untuk kamarnya sendiri, Untung gua di sini ya duduknya. Iya betul. Iya benar. Benar. Laki-laki berengkes, laki-laki Yang tadi disinggung, dia nggak kasih bodoh, katanya bodoh. laki-laki berengkes, laki-laki kardus. Masih enggak. Kardus, tapi itu Ah, gua tahu. Oh iya. Ya. Soalnya dia berani. Itu saya udah tahu arahnya kemana. Tapi ini kan untuk segala umur ya. Karena kan kita udah tahu arah filmnya mau kemana. Kita udah tahu. By the way, Apa yang terjadi? by the way kalian bakal datang ke premiere kan? Udah nonton belum? perempuan udah. Nonton filmnya udah? Enggak, filmnya udah nonton belum? Di YouTube nanti ya. Nah, terus. Di YouTube nanti ya. Enggak, tapi kalian bakalan datang ke premiere kan? Mau kalau diundang mau banget dong. Nanti kita atur. Ya, itu dia. Oke, selanjutnya Kamar Sony ya sebagai Digandrungi ya? paling yang digandrungi Mas. Itu Jadi lu yang jadi bad boy. bad boy itu di Indonesia 16. Itu kalau Mas paling digandrungi Mas. Iya. Sebenarnya itu pacar pun. Anjir, 16 tahun. Jangan begitu loh. Itu masih terlalu muda. Ya kamu bilang pacarmu 16. 11 April. 16 orang. Wah. Keren kan kita udah masuk ya Mas. Cuman kenapa ya? Coba ya kita pikirkan dilemanya itu. Ketika laki-laki bilang pacarnya 16 ya bad boy. Kalau misalnya cewek pacarnya 16, Dia kesambut. Mas arahnya ke sini. Mas, arahnya ke sini. Iya. ya. Pada saat Dennis tidur itu. Ini lu. Seorang tidur tidak bisa
Rasa memberikan, nggak salah. Itu rasa memberikan, nggak salah. Jadi gini, kepercayaan sama kalau Fariko, dan soal gue juga tatanan udah karakter, komunikasi itu jadi tuh sudah mungkin gue membangun karakter Farid gue sudah ini dikasih seperti apa kepercayaan yang sama Fariko Fariko mau. dan gue juga udah Nah, komunikasi. karena ada proses reading, jadi gimana mungkin tantangannya gue tuh enak, membangun bisa karakter dibantu Farid sama ini Ines, nggak seperti apa yang terlalu Fariko berat mau. dan menjalankan Nah, karena ada karakter proses Farid reading, juga, jadi tantangannya dibantu tuh sama enak. Gue bisa Dita dibantu sama Ines, nggak terlalu berat Abah. dan menjalankan. Nah, tapi yang susah itu karakter malah Farid bukan juga, proses reading, yang susah itu sama ketika Dita lu harus adegan sama nangis, sujud, Abah. adeg Nah, tapi yang susah itu malah nahan bukan nangis, lu lagi sujud, Kalau lu harus nangis nih, adegan lagi nangis. sujud Wah, nih. itu adegan Gitu nangis, lu lagi sujud, nangis nih, lagi sujud nih, nangis. adegan Gitu. itu bukan tantangan, bukan lucu. Yang ada itu tantangan. Gimana lo nahan? Lu lagi membangun emosi, lo nangis, lo lagi Serius sujud, nih. tiba-tiba dong, gitu. Tapi nggak bunyi kan? Terus lagi ada adegan nangis nih kita rame-rame ada yang Bisa gini. kelihatan mata kita. Tapi nggak bunyi. Bisa itu ya. Tapi lu nahan, jadi lu harus bangun emosi dari Pas saat terus habis itu denger begitu lu ketawa, ini lu buyar lagi. Gue injek deh. Terus gimana tuh pas saat itu apa yang lu bayangin sehingga bisa Gue injek deh. Lempar aja. Tapi Adem banget sumpah. aku aku mau tambahin dikit mengenai Marcel juga. Jadi waktu kita pertama kali ketemu ya, aku minta dia baca dulu ceritanya. Aku minta dia baca. Kalau memang dia merasa terpanggil untuk memerankan film ini sebagai Farid, baru kita diskusi lagi gitu. Kayaknya nggak lama ya, lu baca. Dia langsung baca skripnya di situ. Kalau nggak salah nggak ada sekitar setengah jam. Udah nangis udah gitu langsung gue suka nih gini terus ya aku benar-benar terus terang waktu itu aku udah capek banget nyari Farid dan aku udah temuin beberapa orang yang akhirnya nggak dapet pas Marcel pilihan datang. terakhir dong. Bukan pilihan terakhir, pilihan yang tepat. Terakhir dan tepat. Ya, dan Marcel totalitas banget mau memerankan ini dan aku bangga banget karena aku lihat Marcel yang berbeda. Aku bangga menjadi sutradara yang bisa membawa seorang aktor yang biasa dilihat sebagai satu tipe tiba-tiba keluar masuk ke dalam tipe yang berbeda banget. Di sini Marcel dewasa lah. Gak boleh gue ngomong kayak gitu ya sih, karena gue Kacau dari normal bahagia 15 hari 15 Down lagi. Turun. pokoknya 16 hari syuting. Dehidrasi nggak lo? 15 Kan gua sampai hari terakhir kayak tiap hari mata gua kering. Down dulu. Dehidrasi nggak lo? Enggak, kan gua sampai hari terakhir kayak mata gua kering. tapi itu juga bisa juga karena memang Marcel waktu sering hampir tiap hari diajak ngobrol dengan Cika Waude Podcast, Waude Sister Podcast, plugin. Tapi benar, maksudnya secara balik lagi, setiap pemain yang mendapat peran di film ini tuh seperti sudah dititipkan aja gitu. Apa yang mau ditanyakan? Aduh, gue lagi lihat gedung gue lagi terus. Asik. Ibu CEO ini jangan salah. CEO Garut. Ibu CEO ini jangan salah. Kan itu syutingnya di Garut. Iya. Bukan Tasikmalaya. Naon? Kan itu syutingnya di Garut. Iya. Kenapa? Betul. Pasti juga. Untuk Dita. Dita. berperan sebagai Butun. Bubun Dita. Butun mah tukang nasi. Tapi itu boleh deh, saya boleh ya ambil itu sebagai salah satu karakter yang saya ciptakan. Nah, sebenarnya nama Butun tokohnya gitu. itu Mama Dita. Butun. Tapi karena Bubun Dita. selalu manggil Mama Dita. Bun dari dulu sampai sekarang, dan kebetulan karakter Bun Dita itu adalah support sistemnya Aisyah, kita jadi sahabatan berempat gitu. Jadi akhirnya mereka bilang boleh nggak sih, karena kita udah sahabatan juga, udah deket juga, kita manggilnya Bubun Dita aja gitu. Dan diperbolehkan lah sama Bu Rika ya Ken. Jadi nggak nih? Kak Cika tuh dalam karakter ini. Denis. Jadi Bubun Dita sama Cika Wode itu juga sama apa sih, bertolak belakang, karena memang dua orang itu seru banget. Kalau aku kan di depan di sini aja seru ya, di balik itu kan aku diem aja ya. Tapi ada yang beda antara Cika Wode dan juga Bubun Dita. Bubun Dita itu seorang penyambung lidah masyarakat.
Oh, Ngerti nggak? Tahu. Naon? Ibu tukang itu, tukang sayur. sayurnya dong. Dia yang bikin tembok rumah tetangga makin tipis. Nah, itu dia, itulah dia Bubun Dita. Yang mereka bertengkar dalam kamar mandi kedengaran sampai Bubun Dita. Yes. Nah, itu dia. Jadi Kalau lagi cerita ada pokoknya kalau cerita ibu-ibu sampai bida miring itu valid tuh. Ya, Suaranya makin dikecilin. makin kecil. Suaranya makin dikecilin. Nah, Itu dia kan. Ada itu, ada di scene-nya. dan saking kerennya seorang Bubun Dita, kita kalau misalnya kalian follow dalam Cujutku Film Instagram, kita bikin satu konten yang judulnya Bung Lidah. Bung Lidah. Penyambung lidah itu. Jadi Bung Lidah. Gitu. Jadi dan itu kita mengalami itu karakternya Bubun Dita yang bikin gitu. Oh, jadi emang Bubun Dita ini emang penyambung lidah masyarakat. Penyambung lidah masyarakat. Iya. Iya. Masuk Bubun Dita bukan ngomong yang penting, tapi yang penting ngomong. Yang penting Yes. ngomong. Yang penting ngomong. Yang penting ngomong. Jadi di antara kita berempat itu ada Aisyah, ada Bubun Dita, Maya dan juga Sarah. Maya itu Ryuka Bunga, Sarah itu Momo Moriska. Terus kita berempat ini memang kan yang paling tua ya ceritanya. Emang paling senior itu biasanya udah paling miring itu dia kalau ngomong. Paling gini kalau gini, mau tahu nggak sih? Ya gitu ya kan. Dari Itu shot paling tua. pertama kita melihat seorang Cikawa Ode sebagai Bubun Dita. Yang pertama kita lihat, wah, Ini ada, tahu gak sih? Nah, udah tuh. Udah deh kita berempat ini, tapi ada kalanya kita tahu seorang Aisyah itu tuh membutuhkan support kita semua gitu loh. Jadi ada saatnya kita bercanda, ada saatnya kita tuh yang benar-benar serius buat mengayomi dia lah Oke, begitu. jadi ini sahabat persejengkolan lah ya. Perpetean. Perpetean. Yes, Emang itu dia. Perjengkolan. Karakter gini biasanya karakter yang membangun suasana dalam perfilman. Gue lebih milih Karena jengkol daripada. ada sisi berbeda dalam kalau Kalau kita gue tuh suka di jengkol. mahasiswa gitu Kak. Kalau dalam film ini sedikit aku cerita ya. Kalau harus milih. Jadi kalau di perfilman itu kalau seandainya kita meneliti satu film, kita nggak bisa teliti film yang ada emang udah genrenya seperti itu. Misalkan dalam Sujudku genrenya tentang poligami itu kita nggak bisa teliti karena emang udah jelas kan di ending. Nah kita bisa teliti kayak ibu kayak Cikawa Ode gitu nih. Kayak Bubun Dita itu bisa kita lihat kenapa dia bisa sampai seperti itu, kenapa Karakternya dia Kita genrenya Genrenya genre kita bukan poligami loh. nggak bisa dia apa? Kita genrenya Nggak bukan bisa poligami loh, Bang. Nggak bisa dijadikan pelajaran di sini malu lo makanya nonton dulu. Nah makanya malah nonton dulu. Memang seperti itu jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi tadinya tuh kayak gitu. Memang sih kalau di komunikasi memang kayak gitu. Pasti dalam perfilman di salah satu toko itu yang akan kita kulik kita kan. Iya, kurang lebih seperti itu ya. Takut salah ngomong lagi. Lanjut. Iya tadi nanti Enggak, kan gua ada komunikasi Bang Riko juga. terkait ini apa film ini bukan terkait poligami, bukan Iya. skeptis Karena kita Iya, maksud aku kurang lebih seperti itu. biasanya kan kalau film yang seperti itu pasti diumpetin kan saat-saat kapan mereka akhirnya. Kita langsung di trailer udah orang tahu kok film ini mengenai perselingkuhan. Tapi apa yang terjadi dan apa yang menjadi pilihan masing-masing karakter setelah itu yang menjadi perjalanan dalam film ini. Gitu. Dalam hari ini. Terakhir untuk Mas Ustad. Ustad Yusuf. Tadi nih orang nih. Denisovic. Ya. Denisovic Bebrinski. Ada kacamata boy. Berperan sebagai Ustadz Yusuf. Ya. Ini Ustadz Yusuf kan di mana-mana tuh Ustadz tuh emang religius banget ya. Oh iya dong. Emang kenapa saya? Agak gimana nih Mas? Mas Yusuf gimana nih? Mas Yusuf lagi. Mas Denis gimana Iya. dalam film ini memerankan sebagai Ustadz? Oke, pertama kali tawarin gue takut, jujur sama Mas Riko. Kasih tau, nih lo ikut ya. Jadi apa nih? Gitu. Baca tuh karakternya. Ustadz Yusuf gak salah gitu. Dan juga saya ceritanya punya istri yang diperankan oleh Dominic Sanda gitu. Pekerjaannya ustazah juga. Ustadz dan ustazah diperankan oleh Dominic Sanda dan Denisa Giswara. Begitu habis gue baca, gue tanya sama Bang Riko, yakin penonton percaya? Tapi mereka percaya. Gitu. Ayo lo bisa gitu. Itu makanya. Film ini lagi-lagi juga membuat saya untuk keluar dari zona nyaman. Betul. Dan ternyata setelah full scriptnya udah jadi, tambah lagi tantangannya. Ada ceramahnya. Nah sehari sebelum syuting nih menarik nih. Jadi tempat curhatnya beliau ini gitu. Jadi menariknya di waktu pas lagi proses syuting kita di Garut. Besoknya
Kan biasanya kita kan kalau syuting itu kan pasti ada kita bermain game kan, ada kita main werewolf. Jangan sampai syuting mengganggu werewolf kita. Baik ya, jangan sampai. Jangan sampai syuting Werewolf itu sudah dijamkan dari jam 8 malam sampai jam 12 itu kita main werewolf. Jadi kita harus selesai. Emang harus werewolf dulu. Apapun yang terjadi. Gak mau tahu. Gak mau tahu harus ada werewolf. Ada satu waktu satu hari itu besokannya itu scene masjid semua. Ada yang dia nggak keluar kamar. Karena scene-nya dia semua dia nggak keluar kamar. Ngapain khotbah dong? Iya, dan ada kutipan-kutipan kan salah. Dia nggak keluar kamar takut dia. Iya. Jadi emang agak keluar dari kehidupan sehari-hari Mas Dennis ya? Sangat keluar. Tapi saya jadi belajar banyak tentang karakter ini dan bagaimana berinteraksi dengan karakter-karakter lainnya, plus juga dapat support lah sama teman-teman sini kan gitu. Kan dari kemarin tuh ya. Masalah. Makasih ya. Makasih juga Cika, dan Bapak. Bapak Ibin. Iya. Jadi pokoknya kan disupport. Jadi kerasa banget kalau kita bikin film ini sebenarnya adalah kita bercerita bersama-sama. Betul, karena kita juga pada saat proses readingnya itu kita kan diberikan keleluasaan. Iya, asal yang tadi bener Pak Riko bilang, jangan keluar dari jalur aja, jangan keluar dari benang merahnya yang ada di sini itu gitu. Yes, jadi kita bisa ngembangin karakter kita masing-masing. Bagaimana? Yes. Saya boleh nanya? Iya boleh. Aku balik lagi kali ya ke Wariko. Kamu balik lagi, kamu kemana aja di sana? Kamu jadi mau diculik? Jadi mau diculik? Maksudnya aku masih penasaran aja. Selama Bang Riko jadi sutradara di film ini, apa sih tantangan yang cukup berat mungkin ya selama di set dalam sudutku ini? Banyak sih. Gitu? Sebenarnya mungkin hanya di awal sama di akhir ya. Karena ketika kita sudah, jadi di awal itu tantangan yang paling berat adalah untuk mendapatkan karakter-karakter yang tepat yang bisa menghidupkan karakter yang kita siapkan gitu. Karena kita beruntung sekali bisa mendapatkan mereka karena jujur aku nggak akan milih pemain lain kecuali mereka. Film ini mereka perfect banget dan mereka totalitas banget. Kedua, setelah mendapatkan itu ya tinggal chemistry mereka yang kita harus bentuk dan mereka orang yang sangat open untuk itu. Setelah beberapa film yang saya alamin kadang-kadang memang ada yang gampang bisa masuk ke chemistry-nya, ada yang kadang-kadang susah karena butuh keinginan dari seorang pemain untuk bisa mau bersama-sama gitu bergabung chemistry tersebut. Terus yang terakhir adalah kalau dalam proses syutingnya karena hal-hal itu ada justru menjadi mudah gitu karena paling yang kita harus alamin mungkin udara cuaca atau apa. Bulan puasa. Oh ya kita juga syuting bulan puasa saat itu. Kita lupa ya. Iya benar. Tuh kan ada ke teman-teman lalu. Oh ini tantangannya kalau di lokasi motor lewat. Ya sama ini kalau misalnya ada abang-abang yang lagi tukang-tukang gitu. Biasanya mentoknya yang paling bawel ya? Iya. Nah bener. Kamu juga ada kan waktu itu jualan apa gitu. Enggak, saya lewat jualan BRT. Orang Garut kan? Iya. Orang Garut. Enggak, Cianjur. Tapi Sunda ya. Sunda tuh. Oke. Iya. Mungkin terakhir aku juga bilang yang terakhir yang paling sulitnya adalah ketika sudah tidak ada itu semua. Kan itu kan seorang sutradara kan kita sendiri ya ngedit itu missing ini juga sih energi dari mereka tuh banyak. Tapi untungnya mereka ya gitu, udah sampai mana editingnya? Ini tolong diganti ya. Aku nggak suka lagi nih. Banyak masukan juga sih di end. Tapi justru itu membuat karya yang baik. Dan itu yang aku bilang mungkin banyak orang yang selalu membeda-bedakan ya posisi sutradara, posisi pemain, posisi itu. Temen aku bilang kalau misalnya kita dalam satu proses kreatif sebenarnya semua orang harusnya bisa berkomunikasi, memberi masukan sih. Karena karya seperti film, teater, apapun yang membutuhkan banyak orang itu pasti semua orang melibatkan jiwa mereka dalam itu dan kita bisa mengapresiasi mereka dengan memberikan mereka ruang untuk bisa memberikan masukan berekspresi. Pak Riko benar-benar open banget sih buat case-case-nya untuk untuk bereksplor. Soalnya ada satu adegan ya Pak ya, waktu itu input Pak kayaknya gini deh lebih masuk nih itu gimana menurut Pak Riko? Oke sih, oke. Kita ada take di aja. satu scene panjang yang harusnya gue ada dialog dikit, gue cuma bilang sama Pak Riko, Pak seandainya gue nggak dialog sedikit di sini gimana Pak? Boleh nggak? Kita coba ya. Itu lu pasti
kesel Itu banget lo sama pasti. dia. Kita coba Lu ya, lihat pas dia paling tuh ngeliat, pasti nggak kesel paling gini, apa. bagus udah pakai ini aja udah, Iya. dah next it. Dan itu one take, One take long one long take tapi handheld. Karena ada diskusi sebelumnya kan, dan Bang Riko memperbolehkan untuk talent-talent diskusi itu poin pertama. Yang kedua, mereka bisa membuktikan apa yang mereka bilang kan. Jadi istilahnya mereka tahu, oke, ini aku juga mau bawa ke sini. Jadi ketika mereka gitu dan kita udah dapat passionnya sama, ya udah tinggal mereka mainkan aja. Soalnya kan kita sebagai sutradara bukan harus bisa mendikte cerita, kita mendikte feeling, rasa. Iya. Aku bermain di rasa, aku bukan bermain di ada gini. No. Rasa. Yang aku cari itu rasa. Dan kalau mereka bisa memerankan rasa itu dan rasa itu diterima secara para kru sama para tim langsung yang bilang sampai responsnya begitu, terus siapa saya untuk merubah apa yang sudah terjadi gitu. Dan kadang-kadang some magic can only happen once gitu kan. Dan kita beruntung aja bisa mengambil dan mengcapture momen tersebut. Dan semoga kalian bisa menonton momen tersebut saat kalian menonton Dalam Sujudku tanggal 16 April nanti, di mana kita akan tayang di seluruh bioskop di Indonesia. Dan kami berharap bahwa ini akan menjadi suatu film yang bukan hanya menjadi tontonan, tapi Jadi tuntunan. Betul. yang tidak menggurui ataupun memberikan hal-hal yang tidak betul. Bisa menjadi manfaat ya, bisa menjadi manfaat untuk Pokoknya, para penonton di sana. Coba Banyak yang ditonton. banyak pelajarannya yang bisa diambil. Banyak lah yang Banyak. kita dapat dalam film Banyak. ini. Kita juga dapat terhiburnya juga ada, tertawanya ada, Berhubungan sama ini dramanya kalian kok. ada, sedihnya ada. Oke. Dan Kok supporter? Supporter tiba-tiba. satu hal, ada satu adegan di mana Bubun Dita tuh break the fourth wall pokoknya. Dengan sesuatu yang menempel di hidungnya pokoknya itu ada break the fourth wall ya. Dia Ada. Lu kan di Jakarta. Kalau mau tahu nggak ada adegan di itu Jakarta, langsung dia nonton cuma Pak. putusin. 14 April Lu nggak ya. ada, lu Diskusi nggak dulu. ada. Jadi sobat pulang kampus semua, terima kasih udah nonton podcast hari ini. Aku mau nanya satu pertanyaan terakhir. Lu udah terima kasih aja itu belum tuh. Iya. Iya, betul. Tanya langsung ini mau nanya satu pertanyaan terakhir. Satu pertanyaan terakhir Iya. nih. Dari Kamar Sel dulu mungkin mengapa Kita harus nonton nih ya, kenapa kita film sebagai dari mahasiswa dan Bang Riko masyarakat ini. Indonesia harus menonton film Dalam Oke, Sujudku. gue ulangin lagi seperti tadi. Ini film tuh, lu nonton film ini, lu terhibur, lu dapat ketawanya, lu dapat sedihnya, lu dapat senangnya, lu dapat tegangnya. Jadi Emosinya juga. semuanya ada di film ini. Gak ada genre drama aja gitu ya. Iya, Drama. semua ada itu. dari Kak Fadisa? Gender drama. Menurut Genre. Iya aja. Kok gender? Genre. Genre. siapa genre? Gender. Tadi aku Iya, coba iya, ya. Maaf. Klarifikasi lagi. Maaf. Kamu manis. Kan menurut Badan Pusat Statistik, angka perceraian tuh lagi meningkat ya. Semoga saja para penonton yang menonton film Dalam Sujudku bisa bisa memikirkan kembali gitu supaya angka perceraian juga menurun. Iya, itu sih. Tapi kalau misalnya ini Nggak mau ya. Oh iyalah, nah kita maksudnya ngapain kalau dipertahanin juga kan ya? Kalau Oh, gue sih bawaannya iya. emosi ya. Benernya sih. Ya kalau gue sih bawaannya emosi ya, kalau yang lain kan masih bisa sabar. Iya pokoknya gitu. Ya. Gue juga Jangan nggak jadi bisa sabar, Bun. jangan jadi Semua spoiler, rasa jangan itu jadi ada. spoiler, jangan jadi Semua spoiler. rasa itu ada di. Aku mau main. Kayaknya aku nggak spoiler deh. Aku Emang aku mau spoiler yang ngomong iya, kok spoiler soal perceraian. itu. Ini Enggak, disclaimer-nya. enggak masalah perceraian emang gue itu spoiler enggak Enggak, kan? enggak. Tapi Itu kan lagi Kak ngomongin Vinesa- masalah Kak Vinesa- angka perceraian. Kan lagi ngomongin masalah angka perceraian. Iya, angka perceraian. Iya. Gue bilang ya biarinin aja, mau tinggi mau enggak juga biarinin aja. Iya betul. Iya. Ajar. Enggak, maksud gue kan tapi itu bukan kalau spoiler sama misalnya sekali. case-nya seperti Kak Marcel ya, Kak Marcel itu mending kita ngeduain atau kita ceraiin? Aduh. Waduh. Ini menurut Anda Jangan gua. Oh, Kalau seandainya karakter Farid itu terjadi, gimana? Jangan gue. Oh iya, iya maksudnya. Itu pertanyaan yang bagus Jawab sekali. ya, itu. di dalam sudutku ini.
Farid. Iya, Buat siapa? Buat saya apa buat Iya, Ines? buat Buat lo. gue. Boleh Buat saya. Karena disinggung tadi kan angka kepercayaan tinggi nih. Iya, Kalau kalau saya misalnya, iya. Iya lo dari awal kelihatan juga ketahuan juga dapet udah gue. Ini nama kacik kalah. Saya no excuse. Kalau Cika kan. Kalau bubur kita mah ising Eli. Sabar. Kalau bubun Nggak apa-apa. bubun Dita mah gini. Sabar. Kurang ajar itu. Tapi ngomong apa? Bukannya banyak banget dari kacik kalah. Iya itu dia semua rasa ada di sini. Campur aduk emosinya. Terus juga ya udah itu sih. Pokoknya ada Cikawa Ode di sini. Ya, itu kan bisa jadi bahan pembelajaran untuk para pasangan Ya, yang setuju. belum Setuju. bukan pasangan juga, yang masih masing-masing juga yang belum sedang mencari pasangan itu bisa jadi bahan pelajaran. Pentingnya komunikasi. Pentingnya komunikasi itu seperti apa? Pentingnya komunikasi. Makanya Iya. divisif. Divisi apa? Divisi apa? Bangga. Ya. Mas Denis, mengapa kita harus nonton affiliate-nya Mas Denis? Gue lagi jualan apa? Kenapa kita harus nonton film Dalam Sudut menurut Mas? Kenapa? Ini juga Karena dijual ya? ini jual-jual nih. Ini jual juga berarti. Ini lagi diskon Ini nih. celananya dijual juga. Bahannya bagus juga ya teman-teman. Ini Oh iya, gimana? Iya. Nggak apa-apa, kita dapat ini kok, kita dapat fasilitas. Lagian gini teman-teman, kemarin pada saat kita bikin pemutaran spesial tuh ya di Jogja. Special screening. Iya, Yes. pas di Jogja. Jogja Bandung. Itu satu teater ya, suaranya kayak lagi roller coaster tau. Kayak Wah, lagi parah. berantem. Iya benar. Iya, ada gitu-gitu. Mau cewek, Serius. cowok juga loh. Cowok Pas juga. selesai gue Abis. dimarahin. Ya, Abis. selesai Iya. Apa yang dimarahin. dijambak gak? Gue dimarahin, dicubit-cubitin sama ibu-ibu. Gemes emu. Dan ibu-ibu pada nyari Rina. Rina. Pada nyari Rinca. Mau ditimpuk ya Rinanya. Tuh, Sampai dapat kesal mau tuh, dibikin Naura rinci. tuh. Terus Mas, Jadi intinya adalah kalau misalkan mau sesuatu yang mungkin ada tuntunan dan apa tadi tantangan. Apa tadi? Tontonan. Tontonan. Jangan sekedar tontonan, Tantangan. tapi jadi tuntunan. Ya, ini bisa jadi tantangan juga. Karena itu roller coasternya itu. Temen gue liatin trailernya aja. Kok gini sih, Beb? Kok kayak gini sih? Iya. Kok mau Udah sih? nonton aja. Kok mau sih? Aku udah punya istri, aku tahu. Aku sudah punya anak, aku tahu. Aku tahu. Iya. Aduh, itu tuh. Iya lah gitu yang bikin gatel deh. Denis tuh filmnya tuh bakal begini-gini banget. Rumah tangganya tuh Emosinya gini tuh. ya. Jadi nggak tahu apa nih pokoknya nanti. Itu jebelin banget sih. Menusuk banget. Emosi. Oh, iya, itu banget. Terakhir dari Om Riko, kenapa kita harus nonton film Dalam Sudutku tanggal 16 April ini? Kenapa? supaya kita bisa bertahan lebih lama di bioskop enggak ya. Aku sih pingin kalau misalnya kalian memang lagi menghadapi masalah apapun itu, coba tonton Dalam Sujudku. Mungkin akan mendapatkan kekuatan, mungkin akan mendapatkan inspirasi, mungkin bisa mendapatkan jalan, kita nggak pernah tahu. Tapi intinya coba tonton Dalam Sujudku kalau misalnya kalian memang lagi dalam masalah atau lagi mungkin punya suatu dilema, mungkin bisa membantu. Karena film itu dibuat sebenarnya hanya untuk memberikan harapan bahwa segala sesuatunya itu pasti ada ujungnya dong. Dan ujungnya itu of course kadang-kadang tidak seperti yang kita inginkan, tapi ujungnya selalu baik. Tuh. Dan itu dia Dalam Sudutku, tepuk tangan dulu untuk keren banget. Terima kasih Om Riko, Kak Vanessa, Kak Marcel.